Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak Anggi tidak sendiri loh. Kakak Anggi ditemani kakak William. Ada yang sudah tahu kakak William? Kalau begitu kita panggil sama-sama ya. Ayo kita panggil kakak William bersama-sama. Kakak William, kakak William. Halo kakak William. Ayo kakak William, kita sapa adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ayo kakak William, kita mulai ibadah kita hari ini. Mari adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita melakukan yel-yel kita. Siap kakak William? Siap dong. Ayo adik-adik, apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan di sini senang, di sana senang. Ayo adik-adik, dengan penuh semangat ya. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana? Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Sekarang adik-adik di rumah, lipat tangannya. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik di rumah, tahu tidak? Kalau Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu ada apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu ada bersama kita dan beserta kita. Betul kan kakak William? Betul Kakak Anggi. Oke adik-adik, kita menyanyi lagi ya. Jangan bosan-bosan menyanyi, kita menyanyi Yesus besertaku. Semuanya berdiri. Ayo siap. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan indah. Yesus besertaku. Terbang di luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
yang di rumah silakan duduk kembali. Karena sekarang kita akan bermazmur dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran dan dosa yang sudah kita buat. Semuanya lipat tangan. Ayo lipat tangan. Kita bersama-sama mengatakan kepada Tuhan, Tuhan yang baik, kasihanilah kami. Amin. Tuhan mengasihani kita. Ada berita anugerah dari Tuhan dari Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Dengar ya, Kakak Anggi bacakan. Yeskiel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kak William dan adik-adik yang ada di rumah, Yesus itulah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Karena itu, adik-adik ayo bangkit berdiri, kita menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang kehidupan kami sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari cerita Alkitab-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, orang tuaku, selamat pagi, shalom. Kita akan memulai dan mendengar cerita Alkitab kita pagi ini. Mari siapkan hati dan duduk manis di rumah. Siapkan Alkitab di sampingnya, jangan dibuka dulu, kita akan mendengar cerita. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah mereka dihadang oleh Raja Aram. Mereka berperang, tapi kasihan bangsa Israel. Mereka hanya sedikit.
tidak kuat melawan Raja Arad. Maka dalam peperangan tersebut, bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan. Bangsa Israel berjanji kepada Tuhan, ketika kami menang melawan Raja Arad, maka kami akan mengikuti perintah Tuhan. Itu janji bangsa Israel. Doa bangsa Israel itu dikabulkan oleh Tuhan. Lalu mereka menang dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Tetapi ada sesuatu yang mereka lupa lakukan. Mereka sudah diberi kemenangan, tetapi mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Malahan mereka sudah mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kami dibawa dari Mesir? Di sana kami sudah bisa makan sekalipun kami tersiksa. Di sana kami bisa minum, tapi dalam perjalanan ini Tuhan tidak ada apa-apa. Apakah kami akan mati di sini Tuhan? Kami capek. Tidak banyak makanan, tidak ada air. Tidak enak. Wah, bangsa Israel sudah mulai tidak mengakui Tuhan. Kita tahu bukankah Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman bagi mereka dalam perjalanan tersebut? Mereka telah melawan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat umatnya melawannya? Apa yang dilakukan Tuhan ketika bangsa Israel melawan Tuhan? Tiba-tiba ada ular datang di tengah-tengah mereka. Orang Israel sangat ketakutan melihat ular-ular tersebut. Kenapa? Karena ular-ular tersebut sudah mulai menggigit satu persatu orang Israel. Sehingga mereka sudah mulai minta tolong. Tuhan, sakit, sudah banyak kami yang meninggal ini. Orang Israel pun datang menghadap Musa. Mereka mengaku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Musa, kami telah berdosa, kami telah melawan Tuhan. Musa, berdoalah supaya Tuhan menjauhkan ular ini dari kami. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dari tembaga dan taruhlah di sebuah tiang. Maka setiap orang yang digigit ular dan melihat ke ular itu akan hidup. Itu yang dipesankan Tuhan kepada Musa. Musa melakukan perintah Tuhan. Jadi setiap orang Israel yang digigit ular dengan melihat ke ular tembaga akan tetap hidup. Ingat, umat Tuhan membutuhkan juru selamat untuk bisa selamat selama-lamanya. Karena itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel tadi. Siapa yang selalu melihat kepada ular tembaga yang ada di tiang itu, mereka akan hidup. Karena itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Ia yang dihukum disalibkan lebih sakit daripada gigatan ular yang dirasakan oleh bangsa Israel tadi. Jadi siapa yang melihat, siapa yang memandang kepada Yesus Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan hidup selamanya. Percayalah, percayalah adik-adik. Jadi siapa yang selalu melihat, memandang kepada Yesus, siapa yang selalu percaya kepada Yesus, akan hidup selama-lamanya. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, mari selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Mari selalu melihat Tuhan Yesus. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, percaya dan yakin Tuhan Yesus akan hadir dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik yang ada di rumah,
dalam situasi dan kondisi sekarang, ketika kita ibadah di rumah, yakin Tuhan akan selalu menuntun dan memelihara kita. Tapi dengan catatan bahwa kita selalu percaya kepadanya, kita selalu melihat kepadanya, kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah sakit di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengar cerita tadi, dan pokok cerita kita adalah pertobatan kepada Allah membawa keselamatan. Sekali lagi, pertobatan kepada Allah membawa keselamatan. Saya tanya kita, adakah yang sudah tahu bahwa pembacaan itu dari mana? Saya sampaikan. Pembacaan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, pembacaan kita hari ini dari Bilangan 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-6. Ayo silakan ambil Alkitabnya, buka Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-6, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap adik-adik? Ayo mari kita baca bersama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita meresponnya dengan menyanyi "Setiap langkahku ada Tuhan". Semuanya bangkit berdiri dan lebih bersemangat. Semua katakan na 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 na. Ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Balik. Setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku Allah yang setia. Na 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 na. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Setiap langkah ada Tuhan. Siap ya? Na 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 na. Setiap langkahku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Balik. Setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku Allah yang setia. Na 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 na. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama.
Dengan itu adik-adik di rumah lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang disayang Tuhan, sekarang waktunya kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Kita dengar nas persembahan dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Sambil kita menyatakan syukur kepada Tuhan, mari kita mengangkat pujian berkat Tuhan. Semua bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita mengekspresikan diri kita melalui pujian ini. Ayo berikan gaya yang terbaik untuk Tuhan. Siap. New York, Madrid, London, Ibiza, Berlin, Rio, Tokyo. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekali lagi, ayo berekspresi. Madrid, London, Ibiza. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Ayo siap adik-adik. Yo, yo, yo. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. 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 Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Hari Minggu ini kami sudah mendengar cerita Alkitab. Cerita baru yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu selalu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka, memberi selalu kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka tetap sehat Tuhan, setia untuk beribadah setiap hari Minggu sekalipun itu di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua yang selalu mendampingi, memberi kebutuhan
mengarahkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menguatkan orang tua kami. Berkati mereka sehingga mereka tetap mendampingi anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu dalam proses kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam kelalaian atau lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetuk hati pintu mereka. Bapa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami guru sekolah minggu yang setia memberikan pelayanan kepada adik di sekolah minggu. Sekalipun itu adik-adik beribadah di rumah. Kami berdoa Tuhan yang memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu. Semua yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan yang menyertai memberkati. Bapa di sorga, adik-adik sekolah minggu di rumah telah memberikan persembahan. Kau memberkati Tuhan sehingga dipakai untuk mendukung kegiatan guru-guru sekolah minggu, kegiatan sekolah minggu di jemaat Tuhan di sini. Berkati pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Berkati bangsa kami, Tuhan kami berdoa. Engkau yang menjauhkan Tuhan penyakit yang sementara kami hindari sekarang ini, COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati kami, jauhkan dari kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap sehat dalam menjalani kehidupan. Berkati anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka, sekalipun mereka belajar dari rumah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati anak-anak kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah silakan berdiri kembali karena kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 18 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Dengan itu kita mengangkat pujian Dia yang terhebat. Lebih bersemangat lagi. Adik-adik. Ayo adik-adik, kita bergandengan tangan. Seindahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Ayo lebih bersemangat ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang
Yuk adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Semua lipat tangan, kita terima berkatnya Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik buat semangatnya untuk memuji Tuhan hari ini. Betul tidak Kakak William? Bagaimana? Betul sekali Kak Anggil, luar biasa sekali. Semangat adik-adik yang ada di rumah. Ya adik-adik yang di rumah jangan lupa ya, jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari minggunya. Dan Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. oke Kakak William kita pamit ya. Oke adik-adik sampai jumpa. Dah. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku.